Kitab Ta'lim. Ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Kitab Ta'limul Muta'allim halaman 43. 43 ya? 43. Pasal terakhirnya agak panjang ngaji hari ini. Sampai khatam. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun fima yajlibur rizqa wa ma yamna'ur rizqa. Ini adalah satu pasal pada menjelaskan sesuatu yajlibu yang mendatangkan ianya ma arizka akan rizki, wa ma yamna'ur rizqa dan sesuatu yang menghalangi ia akan rizki, wa ma yazidu dan sesuatu yang menambah ia fil umri dalam umur, wa ma yanqusu dan sesuatu yang mengurangi ia pada umur. Insyaallah ini penting banget kan? Pasal menjelaskan ma sebab. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki. Memang rezeki semuanya sudah ditentukan kan? Tapi juga Allah menentukan sebabnya. Sebab-sebab yang bisa mendatangkan rezeki, sebab-sebab yang menghalangi rezeki kita, sebab-sebab yang bisa menambah umur dan mengurangi umur. Nah. Summa la budda li talibil ilmi minal quti. Kemudian tidak boleh tidak bagi pencari ilmu minal qut dari makanan pokok. Ya, dikit-dikit aja. Kemudian tidak boleh tidak bagi santri dari makanan pokok. Ya santri harus ada makanan pokok agar kuat kan? Kayak taqawwa bihi fi talabil ilmi agar kuat mencari ilmu. Kalau lapar nggak kuat begadang, nggak kuat mudzakarah, nggak kuat masuk kelas. Ya. Wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umri was sihhati. Wa ma'rifati atah kepada minal quti. Dan tidak boleh tidak bagi pencari ilmu dari mengenal sesuatu yazidu yang menambah ianya sesuatu fihi pada nyakut makanan pokok tadi. Wa ma yazidu dan sesuatu yang menambah ya fil umuri dalam umur, wasihati dan dalam kesehatan. Nah itu santri. Santri pertama ya dia butuh kepada makanan. Sementara santri kan nggak bekerja. Nah, maka harus ada caranya, kata beliau bagaimana supaya rezeki kita lancar. Nah, supaya makanan ada terus atau minimal lancar rezeki orang yang membiayai kita. Rezeki orang tua kita, rezeki mak kita, siapapun yang menanggung biaya kita. Kita juga harus mengenal sesuatu yang bisa menambah rezeki, yang bisa menambah umur, dan menambah kesehatan. Ya. Apa tujuan semuanya? Liyatafarragha li talabil ilmi. Liyatafarragha supaya berkesempatan ia. Liyatafarragha supaya berkesempatan ia, dapat banyak waktu luang ia li talabil ilmi dalam mencari ilmu. Nah, perlu rezeki lancar kenapa? Liyatafarragha supaya lamkai, supaya berkesempatan ya untuk cari ilmu. Kalau kita kekurangan ya sibuk ke kebun ngedaras lah, nebas segala macam, kapan masuk kelasnya, kapan muzakarahnya, habis waktu buat kerja. Begitu juga kalau sakit, kan sering banget nggak masuk kelas alasannya sakit. Nah, makanya santri harus sehat dan kuat. Nah, santri itu harus kuat. Semuanya, bahkan bukan hanya santri kan. Mukminul qawiyyu khairun minal mukminid dhaif. Santri yang kuat itu lebih baik. Orang beriman yang kuat lebih baik dari beriman yang lemah. Kuat segalanya, kuat ilmunya, kuat imannya, kuat ekonominya, kuat semuanya.
Wa fi kulli dzalika sannafu kutuban. Wa fi kulli dzalik. Dan pada setiap demikian tentang cara agar sehat, panjang umur, mudah rezeki. Wa fi kulli dzalik. Dan pada setiap demikian sannafu, telah mengarang oleh mereka para ulama kutuban, akan banyak kitab. Kutuban jamak taksir. Wa fi kulli dzalik muta'allaq kepada sannafu, muta'allaq ke depan. Sannafu kutuban, telah mengarang oleh mereka para ulama kutuban, akan banyak kitab, fi dzalika, dalam menjelaskan demikian. Penyebab sehat badan, panjang umur, mudah rezeki. Fa'awradtu ba'daha huna ala sabilil ikhtisari. Kata musannif Syekh Darnuji, fa'awradtu ba'daha, maka saya datangkan akan sebahagiannya. Fa'awradtu, maka saya bawakan akan sebahagiannya huna di sini ala sabilil ikhtisar, di atas jalan ringkas. Jadi beliau telah membaca banyak kitab, beliau akan menulis kesimpulannya dalam kitab ini tentang hal-hal yang menyehatkan, memudahkan rezeki dan panjang umur. Nah, itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nabi bersabda. Apa kata Nabi? La yaruddul qadara illa du'a'u. Tidak menolak akan takdir kecuali oleh doa. Ya. Takdir kan ketentuan yang sudah ditetapkan kan. Biasanya yang sudah ditetapkan kan nggak bakal dirubah. Tapi ada yang bisa merubahnya secara zahir. La yaruddul qadara. Tidak bisa merubah, menolak akan takdir kecuali oleh doa. Ya. Musibah yang sudah ditentukan akan datang. Dengan berdoa atau dengan bersedekah, seperti kajian sebelumnya, bisa menghindarkan kita dari bala. Kata Nabi juga, as-sadaqatu tadfa'ul bala, misalkan. Nah, makanya sedekah itu anjurannya pagi-pagi. Sedekah subuh, kalau istilah sekarang. Nah, siapa tahu musibah-musibah yang menunggu kita di siang hari, di sore hari, terhindar dengan sebab kita bersedekah. Nggak harus banyak kan? Nah, penting ada sedekahnya. Wala yazidu fil umri illal birru, dan tidak bisa menambah dalam usia kecuali oleh kebaikan. Birru. Dan tidak menambah dalam umur illal birru, kecuali oleh kebaikan. Pengen panjang umur, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Panjang umur di sini bisa panjang sebenarnya. Yang umurnya 30 tahun misalkan, dengan berbuat baik jadi ditambah kan? Atau katakanlah umurnya nggak ditambah, tapi kenangannya ditambah. Orang yang berbuat baik kepada kita pasti senantiasa kita kenang, kan gitu. Jadi walaupun dia udah mati, tapi kayak seperti masih hidup. Itu makna panjang umur juga. Kayak para ulama terdahulu. Panjang umur, orangnya udah meninggal, Imam Syafi'i, kita masih ingat, masih mendoakannya. Guru-guru kita yang sudah meninggal, bisa juga makna panjang umur seperti itu. Nah, karena yang kita ingat dalam hidup kita biasanya dua macam orang. Orang yang berbuat baik kepada kita, atau orang yang berbuat buruk. Kan gitu. Yang kita ingat orang yang kita cintai sama orang yang kita benci. Kalau bisa orang yang kita benci nggak usah diingat, merusak hati kan. Artinya berbuat baik kepada orang lain memanjangkan umur kita. Bisa panjang sebenarnya, bisa juga panjang dalam segi selalu diingat, dikenang baik. Dan sebenarnya seperti cerita kemarin, ketika kita berbuat baik kepada orang lain, semua sebenarnya berbuat baik kepada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Iza ahsantum li anfusikum, firman Allah kan. Bila engkau berbuat baik, sebenarnya engkau berbuat baik untuk dirimu. Nah itu. Ma tuqaddimu li anfusikum fattajiduhu indallah, gitu kan. Apapun yang engkau dahulukan untuk dirimu, engkau akan dapat. Semuanya disimpan di sisi Allah. Di akhirat nanti kita akan melihat hasilnya. Bahkan sebelum akhirat pun kadang di dunia sudah kelihatan hasil kebaikan yang kita lakukan. Nah itu. Nah, ada juga yang protes di dalam kan.
Kok bisa sih umur itu ditambah? Bukankah ajal, rezeki semuanya sudah ditentukan, la tazidu wa la tangkus, dia tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Bin nususid dallati 'alaiha, dengan dalil-dalil yang jelas. Apa maksud dari hadis di atas? Kok takdir bisa ditolak dengan doa, umur bisa ditambah dengan berbuat baik? Nah, kata musannif di sini jawabannya begini. Ada hal-hal yang dituliskan di Lauh Mahfuz pakai syarat. Dituliskan atau ditentukan untuk kita tapi pakai syaratnya. Contoh, jika si fulan berbuat baik umurnya 70 tahun misal. Jika dia tidak berbuat baik umurnya 50 tahun misalnya. Nah, berbuat baik tambahlah umur. Nah itu. Ada ayat Allah surat Ar-Ra'd ayat 39, yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Menghapus oleh Allah akan apapun yang Allah kehendaki, wa yusbit, dan Allah juga menetapkan sesuatu apa yang Allah kehendaki. Ada apa, Neng? Duduk di sini, Neng, ngaji. Nah, itu. Atau bertambah berkurang tadi. Apa maknanya tadi? Nah, atau gini, kalau dalam ilmu Allah tentunya Allah sudah tahu segalanya. Bisa juga nampak kepada malaikat. Nampak kepada malaikat si fulan dengan sebab berbuat baik jadi bertambah usianya kan? Yang Allah tampakkan kepada malaikat. Adapun Allah sendiri tentunya Allah tahu segalanya. Nah, itu. Dah. Fa innar rajula la yuhramur rizqa bizambi yusibuh. Maka sesungguhnya seorang laki-laki. Jadi nggak harus laki-laki, perempuan juga sama. Bahasa dalam itu seperti cerita kemarin ya. Kalau disebut laki-laki, perempuan masuk. Dalam bahasa Quran, bahasa hadis Nabi, kalau disebut laki-laki, perempuan masuk. Tapi kalau disebut perempuan, laki-laki nggak masuk. Nah itu khususan. Begitu bahasa Quran. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai laki-laki yang beriman kan gitu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepadamu puasa, perempuan juga wajib. Jadi disebutkan laki-laki masuk perempuan, kalau disebutkan perempuan laki-laki nggak masuk. Fa innar rajula, karena sesungguhnya seorang laki-laki. Jadi maksudnya di sini bukan laki-laki. Sesungguhnya seseorang, siapapun ia, bisa laki-laki, bisa perempuan. La yuhramur rizqa. Sungguh diharamkan akan dia akan rezeki bidzambi yusibuhu, dengan sebab dosa yang melakukan ia akannya dosa. Yusibu melakukan, menimpa. Sungguhnya seorang laki-laki la yuhramu, sungguh diharamkan akan dia akan rezeki dengan sebab dosa yusibuhu, yang melakukan ia akannya dosa. Nah itu. Yusibu kita hal. Jumlah fi'il fa'il maf'ul pada mahal nasab hal kepada rajul. Sungguhnya laki-laki itu sungguh diharamkan dia akan rezeki dengan sebab dosa. Hal karena laki-laki itu yang melakukan ia akannya dosa. Ada dosa-dosa yang menyebabkan rezeki kita terhalang. Ya. Membuat kita bangkrut. Dalam kitab lain dijelaskan khususnya zina. Ya, berzina membuat kita bangkrut. Kalau enggak benar-benar taubat, hancur. Nah, berantakan semuanya. Dan itu buktinya banyak. Apalagi yang melakukannya pejabat kan. Dari pangkatnya tinggi, begitu ketahuan langsung anjlok. Nah, sampai ke dasar bumi. Enggak ada nilai sama sekali. Yang tadinya mau jadi presiden misalkan kan, banyak kasusnya. Seorang mencalonkan diri sebagai gubernur, sebagai presiden kan, tiba-tiba jejak digitalnya pernah selingkuh, pernah berzina segala macam, langsung nggak ada yang milih. Nah itu maknanya. Tapi di sini katanya bohong di sini ya. Nah, dah. Katanya bohong, maksudnya dosa berbohong yang bisa menghambat rezeki. Intinya kita harus waspada dari dosa-dosa. Ada dosa-dosa tertentu membuat hidup kita jadi sempit. Sabata bihadzal hadisi annartika badzambi sababu hirmani rizki. Sebut dengan ini hadis. Sabata bihadzal hadis. Sebut dengan ini hadis oleh apa sebut? Anna fa'il sabata. Annartika badzambi, bahwa sungguh melakukan dosa.
Itu sababu, menjadi sebab hirmanir rizki, diharamkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, telah sebut dengan ini hadis tadi fa inna rajula annartikabadz dzambi, oleh bahwa sungguh melakukan dosa itu sababu, menjadi sebab hirmani mudhaf ilaih, menjadi sebab diharamkan rezeki. Nah itu. Khususan al-kadhiba. Ya, khasastu khususan al-kadhiba. Khususan maf'ul mutlak. Saya khususkan, saya spesialkan akan spesial al-kadhiba, akan berbohong. Yurisul faqra, mewariskan ianya berbohong akan kefakiran. Ini nyata banget nih. Bohong menghalangi rezeki, khususnya pedagang. Orang pedagang yang suka bohong, begitu pelanggannya tahu, wah ini barang nggak sesuai dengan omongannya. Katanya kualitasnya baik, ternyata nggak baik. Besok orang nggak beli lagi. Begitu pelanggan nggak datang lagi, rezeki hilang. Hilang kepercayaannya. Jadi yang paling dibutuhkan oleh seorang pedagang misalnya, antara lain kejujuran. Orang jujur itu tanpa modal pun kadang bisa dagang. Nah, bahkan kejujuran, ada yang bilang gini, kejujuran itu mata uang yang laku dibawa kemana saja. Yang penting kita jujur, insya Allah mudah jalannya. Nah itu. Jadi berbohong membuat rezeki hilang, menyebabkan fakir. Mana mau kita kerja sama bisnis dengan pembohong, kan? Nggak mau. Mana mau kita menjadikan, kita bos lah misalkan. Kita cari karyawan pasti yang jujur. Nggak mau karyawan yang suka KKN waktu, KKN segala macam lah. Suka korupsi waktu, korupsi apapun. Nggak suka. Itu, berbohong. Waqad warada fihi hadisun khasun. Dan sungguh telah datang padanya berbohong menghalangi rezeki. Waqad warada fihi hadisun khasun. Dan sungguh telah datang padanya berbohong menghalangi rezeki, hadisun khasun, oleh hadis yang khusus. Nah. Hadis yang khusus. Jangan tidur masuk TikTok ya. Dah. Wa kadza naumus subhah. Wa kadza naumus subhati yamna'ur rizqa. Masyaallah. Demikian pula tidur subuh itu menghalangi ia akan rizki. Tidur subuh menghalangi rezeki. Jangan tidur habis subuh. Habis subuh zikir kah? Zikir. Tapi ada orang yang kerjanya malam, ya subuhnya tidur kan? Paling kurang menghalangi rezeki subuh. Tapi aturannya memang Allah ciptakan siang itu nggak boleh berisik, Neng. Aturannya memang Allah ciptakan siang itu untuk mencari penghidupan. Malam untuk istirahat. Jangan kita balik-balik aturannya ya. Jadi beda istirahat siang dengan malam. Lagian kalau istirahat malam itu waktunya panjang, nggak dihalangi oleh sholat. Kalau kita tidur siang, tidur jam 10, udah sebentar, udah zuhur kan, harus bangun. Wa ja'alna al-laila libasa. An-Naba, kami jadikan wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam hari sebagai pakaian untuk beristirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kami jadikan siang hari ma'asya, untuk mencari penghidupan. Jadi kerja normal itu, hidup normal, kerja siang hari. Malam istirahat, ngumpul bersama keluarga dan anak. Itu. Jangan kita balik-balik. Malam kita kerja, siang tidur kan? Itu nggak normal. Makanya kita nggak ada teman. Kalau siang tidur, orang aktivitasnya kan siang. Malam istirahat, kita balik. Jadi kita nggak punya teman, nggak hidup bermasyarakat. Kacau. Nah itu. Jadi jangan tidur di pagi hari, menghalangi rezeki. Ya, kayak kata Nabi apa? Tentang burung kah? Tagdu khimasan wa taruhu bitanan. Jadi burung itu dia sangat tawakal sekali. Pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong, cari rezeki.
pulang di sore hari udah kenyang. Artinya rezeki memang harus dicari, ada usaha. Burung aja terbang mencari. Dan dalam hadis itu Nabi menyatakan dia berarti kerjanya di siang hari bukan malam. Nah, itu burung. Wa kasratun naumi turisul faqra, dan bermula banyak tidur itu menyebabkan ia akan kefakiran. Nah, ini benar banget nih. Bermula banyak tidur itu mewariskan ia akan kefakiran. Bukan hanya fakir harta, fakir ilmu juga. Orang yang tidur mulu ilmu nggak dapat, rezeki nggak ada. Nah, seperti cerita kemarin. Umur kita 60 tahun, kita tidur sehari semalam 8 jam. 8 jam sepertiga dari 24 jam. Berarti kalau usia kita 60 tahun bagi 3, berarti kita ketiduran 20 tahun. Kan kaleng-kaleng kan? 8 kali 3, 24 jam. Sehari semalam 24 jam. Berarti kan sepertiga. Kalau tidur 8 jam sepertiga. Umur kita 60 tahun. Sepertiganya 20 tahun. Berapa lama kamu tidur di dunia? 20 tahun. Nah, apa yang kita dapatkan? Itu tidur 8 jam normal. Kalau kita tidur lebih, tinggal dibagi nanti. Kalau kita tidur 12 jam sehari. Kalau umur 60 tahun berarti kita ketiduran 30 tahun. Nah, kan? 30 tahun ketiduran. Itu pasti dipastikan orangnya duit nggak ada, ilmu juga nggak ada. Kapan kita belajar, kapan cari ini ya. Jadi kasratun naumi turisul fakra, banyak tidur menyebabkan ia akan fakir. Orang kaya juga kurang tidurnya. Nah, tidur kalau udah kaya kan, sebelum kaya mah jarang tidur, kerja terus lembur. Nah itu. Walaupun tidur pikirannya jalan kan, mikirin bisnisnya. Nah, kita yang cari ilmu juga begitu. Nah, kemana-mana kita mikirin ilmu, sebelum tidur mikirin ilmu, sampai terlelap sambil mikirin ilmu. Ada ibarat-ibarat yang kita nggak paham, kita bayangkan sambil tidur, paham. Nah, baru ketiduran. Hai ini, wafakral ilmi aidan, ada ini. Kasratun naumi, bermula banyak tidur itu turisul fakra, menyebabkan ia akan fakir harta. Wafakral ilmi aidan, dan fakir ilmu juga. Itu tadi. Makanya santri itu tidurnya paling banyak 6 jam. Qalal qailu, berkatalah oleh orang yang berkata. Apa kata orang yang berkata? Sururun nasi fi lubsil libasi. Sururun nasi fi lubsil libasi. Bermula kegembiraan manusia itu dalam memakai pakaian. Bermula kegembiraan manusia itu fi lubsil libasi, dalam memakai pakaian. Wa jam'ul ilmi fi tarkin nu'asi. Dan bermula mengumpulkan ilmu itu dalam meninggalkan tidur. Ini kayak pantun nih. Bagian pertama kan walaupun nggak akurat nggak apa-apa. Nah, karena pantun itu biasanya isinya, nasihatnya di bagian keduanya. Ini gembira manusia dalam memakai pakaian. Manusia suka pakaian bermerek, walaupun tidak semuanya kan, tapi secara umum gembiranya manusia dalam memakai pakaian-pakaian baru. Wajumul ilmi, mengumpulkan ilmu dalam meninggalkan tidur. Kalau pengen banyak ilmu, kurangi tidur. Jadi yang beliau pengen ngambil sini nuas dan libas, kan sama-sama ujungnya tuh sin kan. Sururun nasi fi lubsil libas, jamul ilmi fi tarkin nuas. Inti poin di sini jamul ilmi. Kalau pengen dapat ilmu, kurangi tidur. Nah itu. Bukan di bagian pertamanya. Waqala, dan berkata ianya pensyair. Alaysa minal khusrani anna layaliya tamurru bila naf'in. Wa tuhsabu min umuri. Alaysa minal khusran, bukankah hamzah istifham? Adakah tidak dari kerugian itu? Anna layaliya, bahwa sungguh malam-malam, tamurru, berlalu ianya malam, bila naf'en, dengan tanpa manfaat. Wa tuhsabu min umuri, dan dihitung akan dianya malam dari umurku. Nah, ini yang masalah.
Bukankah rugi banget malam-malam itu berlalu tanpa kita isi dengan hal yang bermanfaat, sementara dia bagian dari umur kita. Kalau nggak dihitung umur nggak apa-apa, bonus. Kita umur 60 tahun, santai-santai 10 tahun. Berarti umur kita tetap 60 tahun, nggak apa-apa, asik ya. Walaupun banyak santai nggak apa-apa. Ini enggak. Hari-hari yang kita lewati tidak kita isi dengan hal yang bermanfaat, tapi itu bagian dari umur kita. Nah, artinya makin hari umur kita makin berkurang walaupun tidak kita isi apa-apa, sangat rugi. Qala akharu, berkata oleh pensyair yang lain, Qumil laila ya hadza, bangun olehmu pada malam hari, ya hadza, wahai ini. Nah, ini cara i'rab kemarin. Ya hurunida hadza munada mufrad alam, mabni di atas dhammah takdir. Mabni di atas dhammah takdir. Karena sibuk tempat dengan bina asli. Hadza sebelum masuk ya sudah mabni kan? Hadza mabni di atas sukun. Tapi karena dia munada mufrad alam, Qumil laila ya hadza, bangun olehmu pada malam hari wahai ini, la'allaka tursyadu kita baca. La'allaka tursyadu ila kam. La'allaka tursyadu, mudah-mudahan engkau itu dibimbing. Mudah-mudahan engkau itu dibimbing. Mudah-mudahan engkau itu dapat bimbingan. Ila kam tanabu. Ila kam, hingga kapan? Hingga berapa lama? Ta'namul laila, engkau tidur di malam hari. Wal umru yanfadu, dan berumlah umur itu berlalu ia. Ah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila kam, hingga kapan? Hingga berapa lama? Ta'namul laila, engkau tidur pada malam hari. Wal umru yanfadu, dan berumlah umur itu berlalu ia. Jangan tidur terus, umur habis. Udah banyak tadi kan hal yang mendatangkan rezeki. Ini gimana lagi? Wannaumu uryanan. Nggak ada khobar, berarti kita ataf nih. Bentar. Ataf semua ke depan kaza tadi. Wannaumu uryanan, demikian lagi menghalangi rezeki itu annaumu, tidur. Uryanan, hal keadaan tidur dalam keadaan telanjang. Nah, wannaumu uryanan, dan tidur dalam keadaan telanjang bisa menyempitkan rezeki. Wal baulu uryanan, dan kencing dalam keadaan telanjang. Ya. Wal aklu junuban, dan makan dalam keadaan berjunub. Ya. Habis junub, kalau malas mandi, nunggu pagi baru mandi kan? Wuduk dulu. Habis wuduk, kayak wuduk salat baru makan, minum, tidur lagi gitu. Adabnya kan gitu dalam kitab fikih. Sunnah. Paginya baru mandi. Nah. Kan mandi junub nggak wajib kan, nggak wajib disegerakan. Baru wajib ketika kita mau sholat. Atau waktu sholat sudah sempit. Itu baru wajib. Nah. Wal aklu junuban, makan dalam keadaan berjunub. Wa muttaki'an ala janbin. Ya, muttaki'an atas kepada junuban, dan makan dalam keadaan bersandar kepada lambung, maknanya tidur.
Muttaki'an bersandar kepada lambung sambil tiduran. Tiduran kayak jenazah gitu, tidur di lambung. Makan dalam keadaan tidur gitu kan? Tidur menyamping. Nah. Menyempitkan rezeki ini masuk logika sebenarnya. Takut ya keselak lah atau apa gitu kan? Atau kayak tidur dalam keadaan telanjang, tiba-tiba datang kalajengking matuk kan? Udah habis duit buat berobat. Kalau ada kain kan lumayan kan? Terjaga, itu maksudnya. Jadi secara logika masuk ini. Walaupun nggak ada dalilnya. Ini dalilnya pengalaman, tajribah. Tajribah para guru, pengalaman. Nah, bukan hadis Nabi. Dan masuk akal. Tidur telanjang kayak cerita tadi kan? Tiba-tiba ada kalajengking, ada semut, gigit, bengkak. Harus ke rumah sakit kan? Duit lagi. Nah. Wat tahawunu bisaqatatil maidati. Tahawun. Dan menyepelekan dengan jatuh, sakat jatuh-jatuh, apa? Dengan jatuh-jatuhan maidah. Maidah itu hidangan, meja makan. Apa kita artikan yang bagus? Wat tahawunu bisaqatatil maidah, dan menyepelekan dengan kejatuhan makanan juga boleh. Gini maksudnya, kita punya meja makan atau maidah hidangan. Makan nasi kan, ada jatuh, kita nggak ngambil. Nah, nggak ngambil. Jatuh roti malah diinjak, bukan diambil, dibersihkan. Allah kan lihat, ini orang kagak berterima kasih sama sekali. Dia ada makanan dibuang-buang. Orang di luar sana banyak yang kekurangan makanan. Akhirnya rezeki nggak ditambah lagi. Nah, ngapain ditambah? Sedikit aja diberikan, dia udah buang-buang. Nah, tapi kalau dia menjaga dengan baik, Allah tambah. Nah. Waharku kasyril bas, membakar kulit bawang putih dan bawang merah. Nah, ini menyebabkan sempit rezeki. Sukat tadi ya, bukan sikat. Bisuqatil maidah, ada dhabit di dalam. Menyepelekan dengan yang runtuh, yang jatuh-jatuh dari makanan maidah, dari hidangan, roti dan lainnya. Waharku kasyril basali wasaum, dan membakar kulit bawang putih dan bawang merah. Wakan sulbaiti bil mandili, dan menyapu rumah dengan sapu tangan. Ya, dengan kain perca, mandil, sapu tangan. Nyapu rumah ya dengan pakai sapu alatnya kan? Kalau nyapu rumah dengan kain berarti kan buang-buang kain. Nah, itu, buang-buang kain. Ini banyak ini yang kita kadang susah untuk memahami kan. Tapi nggak apa-apa, kita baca aja. Wa kansul baiti bil laili, dan menyapu rumah di malam hari. Orang tua dulu nggak menyapu rumah di malam hari, di siang hari. Nah, jadi menyapu rumah di malam hari ini termasuk penyebab miskin. Alasannya kita nggak tahu, mungkin malam dulu gelap kali ya. Pas nyapu-nyapu keluar ular kan, matuk kita. Nah itu. Atau ada alasan lain yang kita nggak paham. Saya juga nggak paham nih. Pokoknya begitu. Watarkul qomamati fil baiti, dan membiarkan sampah di rumah. Qomamah itu sarang, kayak sarang laba-laba. Nah, oh bukan, ini sarang laba-laba beda lagi. Qomamah itu apa? Sampah mungkin. Qomamah, coba lihat kamus, ada nggak? Qomamah, nggak ada kamus? Tarkul qomamati, meninggalkan sampah, membiarkan sampah di rumah. Masuk nih, kotor, nggak sehat, banyak virus kan? Jadi sakit, habis duit buat berobat. Masuk. Tarkul qomamah, membiarkan sampah, meninggalkan sampah di rumah. Wal masyu quddamal masyayikhi. Nah, ini yang kita susah melogikakan. Dan berjalan di depan orang-orang tua atau para guru. Nah, wal masyu quddamal masyayikhi, berjalan di depan para guru, menyempitkan rezeki. Masya Allah. Artinya kita kurang adab mungkin ya, kurang adab, nggak menghormati.
Jadi bukan para guru di sini, maknanya orang tua, orang-orang yang sudah tua renta. Nggak harus guru ya, orang tua. Kan ada kisah di kitab apa itu, Usfuriyah ya, Sayyidina Ali yang mau ke masjid karena ada orang tua di depan kah, sampai beliau nggak mau melewati kah, tahu-taunya Yahudi kah. Nah itu tapi tetap diberi nilai kah oleh Allah. Bahkan ada yang bilang matahari sampai ditahan ya, demi beliau nggak telat sholat. Atau kalau nggak salah riwayatnya Nabi ya, mau ruku, mau sami Allah liman hamidah ditekan oleh malaikat. Jangan iktidal dulu, nunggu Sayyidina Ali untuk bisa dapat jamaah. Luar biasa. Nah ini gambarannya. Jadi orang tua itu layak dihormati apapun, mau orang pinter, orang bodoh juga. Bahkan nggak harus orang Islam. Karena ketuaannya sendiri harus dihargai. Apalagi kalau orang tua itu para guru, para ulama misalkan. Ya. Wanidaul abawaini bismihima, biismihima. Memanggil kedua orang tua dengan nama keduanya. Itu jarang terjadi kayaknya. Saya nggak pernah dengar orang manggil ayahnya pakai nama Rahman katanya. Ismail kan nggak ada. Ayah paling bapak. Berarti kalau ada anak yang memanggil ibunya dengan pakai nama, itu benar-benar kurang adab itu. Bukan hanya qalilul adab, kurang ajar. Nah, bisa menyempitkan rezeki. Maksudnya orang tuanya nggak ridho. Salah satu cara memudahkan rezeki kan dapat ridho orang tua. Ini orang tua kita nggak ridho, manggilnya kayak teman gitu, kayak manggil teman. Nidaul abawaini bismihima, memanggil dua orang tua dengan menyebut nama keduanya. Wal khalalu bikulli khasyanah. Nah. Khalal itu mencongkel gigi. Kayak orang habis makan itu kan, pakai dongkrak itu halal namanya, takhlil. Wal khalalu bikulli khasyanah. Mencongkel gigi, bukan gigi, mencongkel ruas-ruas gigi. Bikulli khasyanatin, dengan setiap yang kasar. Nah, itu memang masuk akal ini. Dia congkel gigi ada khusus dibuat kah, yang bersih. Ini jangan ketemu paku, habis makan ketemu paku, paku juga dimasukkan ke mulut. Untuk menarik rendang yang nyangkut kan, itu bangkrut, itu bisa membuat gigi sakit, infeksi segala macam kan masuk. Nah, jadilah sempit rezekinya. Wa ghaslul yadi bitini wat turabi, dan membasuh tangan dengan tanah. Tin tanah, turab juga tanah, debu. Tin tanah, turab debu. Ghaslul yadi, membasuh tanah, membasuh tangan. Mana membasuh tangan, melumurkan tangan dengan tanah dan debu. Kan biasa kan? Kalau tangan kita kotor karena kita gosok ke debu, biar agak kering dikit. Nah ini jangan, kecuali dalam tayamum. Wal julusu alal atbah, atbah apa utbah? Wal julusu alal atabati, dan duduk di atas palang pintu. Palang pintu nggak bisa diduduki kan, di atas ya. Apa arti atbah? Nggak ada dobit di dalam atbah. Mungkin tangga kali. Kan dulu soalnya orang tua di kampung ngelarang duduk di pintu, ya kan? Kita ngelarang duduk di tangga. Tangga, artiin tangga sementara ya. Kalau salah nanti kita robah. Wal julusu alal atabah, dan duduk di atas atap pintu mungkin, atau tangga pintu. Wal ittika'u ala ahadi zaujail babi, dan bersandar kepada salah satu dari zaujail bab. Jadi zaujail bab nggak tahu artinya begini. Ini ada pintu nih. Pintu kan ada kiri kanan. Nah itu zaujun namanya, pasangan pintu. Apa nama bahasa Indonesianya? Kita berdiri di pintu bersender begini ke sebelah atau bersender. Nah itu namanya zaujail bab. Jadi pintu itu ada 1, 2 kiri kanan kan. Jadi namanya salah satu 2 pasang pintu. Etika bersandar kepada salah satu dari pinggir pintu juga boleh.
Zaujail babi, pinggir pintu. Ya, di dalam ada ala ahadi syakkail bab. Di atas salah satu dari dua sisi pintu kita bersender gitu. Nah. Wa tawaddu'u fil mabrazi, dan berwudu di mabraz. Di mabraz kamar mandi ya. Di WC, kakus. Barat kan buang hajat ya. Wa tawaddu'u fil mabrazi, dan berwudu di mabraz. Ya, mustarah di kakus. Saya takut kepercik, najis segala macam, harus ganti kain lagi. Harus laundry lagi kan? Tambah biaya lagi, 70.000 sebulan. Nah, itu. Nah, lanjut. Wa khiyatatu saubi ala badaneh. Khiyatah, khata yakhutu khiyatah. Dan menjahit pakaian, menjahit baju ala badanihi, di atas badannya. Kita baju sobek nih, mau ditambal nih, dijahit, langsung nggak dibuka, dijahit sambil pakai. Nah, itu bisa menyempitkan rezeki. Alasan logikanya takut ketusuk jarum kan? Badan kita ketusuk jarum. Itu alasan yang kelihatan. Alasan lain kita nggak tahu. Nah itu. Menjahit pakaian di atas badan tanpa membuka. Kurang bagus juga. Tajfiful wajhi bisaubi, dan mengeringkan muka dengan pakaian. Habis wudhu nih, muka kita basah, ngambil baju, lap muka dengan pakaian kita sendiri. Bahkan makruh kan dalam kitab fikih, makruh ngelap bekas air wudhu tanpa alasan. Kalau ada alasan nggak makruh, seperti dingin banget ya, boleh. Kalau nggak dingin, biarin air wudhu kering sendiri. Itu kan asar ibadah, bekas dari ibadah. Wudhu itu ibadah. Nah, tajfiful wajhi bisaubi, mengeringkan muka dengan pakaian. Masya Allah, banyak benar ini. Banyak benar ini. Wa tarku baitil angkabuti fil baiti, dan meninggalkan rumah angkabut, skorpion. Apa namanya? Bukan skorpion, skorpion kalajengking kah? Angkabut. Kayak Spiderman itu. Laba-laba. Spiderman ya. Tarku baitil angkabut, meninggalkan rumah Spiderman, rumah laba-laba. Meninggalkan rumah laba-laba fil baiti, di rumah. Ini kan ngejorok kan? Kita biarkan rumah kotor, menghalangi rezeki masuk. Itu pertanda rumah kita nggak bersih, udaranya nggak segar kan? Gampang sakit. Nah itu logikanya begitu. Wattahawunu bis shalah. Ini yang parah banget. Dan menyepelekan sholat. Ini benar-benar menghalangi rezeki. Menyepelekan sholat. Apa makna menyepelekan sholat? Dia nggak sholat. Atau sholat tetapi nggak benar. Nggak khusyuk. Ya, asal-asalan lah, yang penting selesai dari kewajiban. Nah ini. Jadi kalau rezeki kita lagi macet, mulai berubah dari merapikan sholat dulu kan. Kan dalam Quran begitu, surat Taha. Ketika mengisahkan tentang Nabi Musa, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, perintahkan mereka untuk bersabar melaksanakan salat, nahnu narzuquhum, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka. Mudah-mudahan begitu kalau nggak salah. Jadi Allah nyuruh kita salat, nyuruh keluarga kita untuk salat, rezeki insya Allah ditanggung oleh Allah. Ini pertanda rajin salat, insya Allah mudah rezeki. Walaupun salat bukan untuk cari rezeki, kan gitu. Tapi dengan sendirinya insya Allah Allah mudahkan. Cari rezeki bukan dengan salat, kerja kan. Nah, cuma salat sebabnya aja. Nah itu. Wattahawunu bis shalah, menyepelekan salat. Wa isra'ul khuruji minal masjidi ba'da sholatil fajri. Isra, cepat, buru-buru. Buru-buru keluar dari masjid sesudah sholat fajar. Sesudah sholat subuh maksudnya.
Habis sholat subuh kita langsung pulang. Habis sholat subuh orang dulu zikir dulu. Sampai duha zikirnya. Sampai terbit matahari. Udah terbit matahari, sholat duha baru kerja. Nah itu. Ini harus dipraktekkan ya kan. Kerja santai, rezeki lancar kan. Kadang-kadang terlalu rajin kerja juga masalah. Subuh orang masih di masjid. Kita sebelum subuh udah ke pasar kan. Rezekinya sama aja. Orang udah pulang dari pasar, kita belum pulang cari lebih. Enggak dapat lebih. Ya itu. Saya lama juga dagang, 15 tahun dagang. Habis mondok bukannya ngajar, malah dagang ya. Enggak maju-maju dagang. Bangkrut, berkali-kali bangkrut. Tetap pas-pasan. Mungkin bukan jalannya, enak baca-baca kitab. Nah, mestinya salah jalan. Kita mondok mestinya kata guru dulu 2 macam kalau kita lulusan pondok. Kalau bisa kita ngajar. Ngajar bukan untuk cari duit. Ngajar, menyebarkan ilmu. Karena kita belajar juga nggak bayar dulu. Saya dulu belajar nggak bayar. Gratis belajar dulu. Kita ngajar juga bukan untuk cari duit. Kan gitu aturannya. Jadi pesan guru harus ngajar. Kalau kita nggak bisa ngajar, bantu orang yang ngajar atau bantu santri. Misalkan kita nggak bisa baca kitab, nggak punya ilmu kita lulusan pondok, ya udah cari rezeki yang banyak, bantu guru-guru yang ngajar, bantu santri-santri yang kekurangan dalam belajar, itu aja. Jadi segala kegiatan kita hendaklah berkaitan dengan ilmu pendidikan. Nah itu. Dah. Isra'ul khuruji, buru-buru keluar dari masjid ba'da sholatil fajri, sesudah sholat fajar. Wal ibtikaru fi zahabi ila suq. Nah ini. Ibtikar, pagi-pagi, bersegera. Wal ibtikaru, dan pagi-pagi, fi zahabi, dalam pergi, ila suq, ke pasar. Orang masih tidur, kita udah ke pasar. Nah ini pengalaman saya ini, makanya macet nih. Saya dulu dagang malam. Nih kan? Kita melayani tukang sayur. Tukang sayur belanjanya jam 2 malam. Gerobak. Dia pagi-pagi udah keliling ke perumahan kan, jualan. Saya jualannya malam. Siangnya tidur. Jadi mukhalafah dengan kitab taklim. Nah, kita jam 1 udah ke pasar tuh. Jadi nutupnya emang cepat, jam 10 udah nutup. Sebelum zuhur kan. Nah, tapi kan nggak normal hidup. Kita tidur kadang sholat nggak tepat waktu. Baru tidur udah zuhur kan. Nggak kuat bangun. Nunda dulu. Salat zuhur udah mendekati asar, begitu-begitulah. Nah, kurang bagus. Nah, makanya kembali ke surat An-Naba. Wa ja'alna al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Malam istirahat. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, kan? Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, kerja siang aja. Ke kebun siang, ke sawah siang. Malam normal kembali ke rumah, belajar sama anak-anak. Nah, itu istirahat. Enggak harus kaya. Yang penting cukup. Nah, itu normal aja. Nah, itu sambil menikmati kehidupan. Jangan sampai gimana ya? Kayak orang sibuk banget. Lebih sibuk kita dari presiden kan? Pendapatan biasa aja. Oh, itu orang nggak sibuk banget, ngaji nggak sempat. Kadang ngaji seminggu sekali aja nggak sempat. Alasannya sibuk kan? Nah, sibuk. Padahal bisa disisihkan waktu. Nah itu. Kita harus melatih, belajar hidup normal. Semua yang kita tahu, kita usahakan untuk kita amalkan pelan-pelan nih. Wal ibtikaru fi zahabi ila suq, dan berpagi-pagi dalam pergi ke pasar. Banyak orang belum ke pasar, kita udah ke pasar. Wal ibta'u fir ruju'i minhu, dan lambat dalam kembali darinya pasar. Kalau pulang kita paling telat, pergi paling rajin. Sebalik pergi sholat Jumat, ya kan? Kalau pergi sholat Jumat kita paling telat, saf belakang. Karena kita di belakang pasti pulang paling cepat. Kalau enggak mengganggu orang kan? Kita parkir motornya, ketutup motor orang. Jadi kita pergi paling telat, pulang paling cepat. Itu kalau ibadah. Tapi kalau ke pasar, pergi paling cepat, pulang paling telat. Nah ini bahaya ini. Kalau di sini ya. Wa syira'u kusairatil khubzi. Ya, kusairat baca bukan?
Dengan dhammah kaf fathah sin. Tasghir ya, tasghir. Wa syira'u kusairatil khubzi, dan membeli potongan-potongan kecil roti. Minal fuqara su'ali, dari orang-orang fakir yang meminta-minta. Atau bahasa kita sekarang membeli makanan yang enggak bersih, jajan sembarangan. Nah, ini masuk ini logika, enggak sehat. Makanan yang bersih sebenarnya penjualnya siapapun enggak pengaruh. Yang penting makanannya bersih. Kenapa di sini beliau menyatakan membeli pecahan-pecahan atau roti-roti kecil dari orang-orang yang fakir yang meminta-minta? Ini kemungkinan menunjukkan kepada tidak bersih biasanya, jajan sembarangan. Nah itu, mudah-mudahan seperti itu. Soal Soal jamak taksir dari sailun. Minal fuqara'is su'ali. Membeli kusairat, potongan-potongan kecil dari roti. Minal fuqara'is su'al, dari orang-orang fakir yang suka meminta-minta. Wa du'a'u syarri 'alal waladi, dan mendoakan keburukan kepada anak. Nah, ini terhadap orang tua nih. Salah satu orang tua sempit rezekinya mendoakan buruk terhadap anak. Jadi kalaupun anak kita berbuat salah, doakan yang baik. Ya. Jangan dikutuk anaknya kan, takut doanya terkabul. Ya, tapi anak kita jahat bandel, kan ada sering banyak cerita. Semoga engkau hafal Quran gitu. Ya. Lagi marah-marah kepada anak bandel. Aduh, kamu ini, semoga kamu hafal Quran gitu. Semoga kamu jadi orang soleh kan. Semoga kamu jadi ulama. Susah kan? Nah, tapi itulah bagusnya begitu. Jangan dikutuk. Semoga kamu ditabrak mobil gitu. Pas keluar ditabrak mobil, kita jadi sedih kan? Nah, hilang anak kita. Doakan yang baik-baik. Kepada teman juga begitu. Kita disakiti teman, doakan yang baik-baik. Jadi mendoakan orang lain sebenarnya mendoakan diri sendiri. Itu aturannya. Nah, pasti. Kalau kita mendoakan yang baik kepada orang lain, ada malaikat Allah kirim. Amin walaka misluh. Untukmu juga sama seperti doamu. Jadi kita doakan orang lain aja baik-baik. Kita lihat, kan begitu dalam kitab apa ya saya baca. Kalau enggak Muwarakil Ubudiyah apa Ihya. Kita melihat orang sakit, kita doakan ya Allah sembuhkan dia. Itu malaikat datang. Untukmu juga seperti itu. Semoga engkau sehat. Ya Allah mudahkan rezeki dia. Malaikat mendoakan. Doa malaikat terkabul kan? Semoga kamu juga kaya seperti yang kamu inginkan terhadap dia. Itu. Nah, kita doakan orang lain. Kita lihat orang lain lagi sedih, ya Allah gembirakan dia. Hilanglah kesedihannya, kegundahannya. Insya Allah kita sendiri pun nggak akan sedih. Insya Allah. Begitu. Mana lagi? Watarku takhmiril awani, dan meninggalkan membersih, takhmir menutup. Tarku takhmiril awani, dan meninggalkan menutup bejana-bejana. Ini bukan bejana kosong, bejana yang ada isinya, ada makanan di rumah. Malam enggak kita tutup. Anjurannya kita tutup. Ya, simpan yang baik. Nah, itu aturannya. Kalau enggak ditutup, pas kita bangun pagi udah ada tai tikus. Udah ada cicak mati di situ. Udah enggak bisa dimakan lagi. Nah, tarku takhmiril awani, meninggalkan menutupi bejana-bejana. Bejana yang ada isinya. Kalau nggak ada isinya nggak perlu ditutup kan. Wa itfa'us siraji bin nafasi, dan memadamkan lampu dengan nafas. Di zaman dulu kan lampu minyak tuh. Nah, yang kalau lama dinyalain sampai hidung-hidung kita hitam. Ya kan? Iya. Nah itu, memadamkan lampu bin nafas, dengan nafas ditiup. Nah, takut kita kebakar rambut segala macam. Bagusnya dikipas pakai kain. Nah itu aturannya. Kullu dzalika yurisul faqra. Bermula tiap-tiap demikian itu menyebabkan ia akan fakir. Kullu dzalik, bermula tiap-tiap demikian itu menyebabkan ia akan fakir.
Ya, hilang sinyalnya. Masya Allah. Lanjut. Ya, wa yu'rafu zalika urifa zalika bil asari. Dikenal akan demikian semua dengan asar. Asar di sini bukan hadis Nabi. Asar ucapan para guru, makna asar di sini. Urifa dzalika bil asari, dikenal akan demikian semua bil asari dengan asar. Di sebagian kitab lain ada ta'liqnya. Makna asar di sini bukan dari hadis Nabi, bukan ucapan para sahabat, tapi dari perkataan para guru. Para gurulah yang menyatakan semua hal di atas bisa menyempitkan rezeki berdasarkan tajribah, pengalaman masing-masing. Kita khatamin hari ini. Berapa halaman lagi? Udah ada 1 halaman? 2 halaman lagi. Pokoknya hari ini khatam kitab ini. Wa kadzal kitabatu biqalamin ma'kudin. Demikian pula penyebab kefakiran itu menulis dengan pena rusak. Ma'kud. Ya, biqalamin ma'kudin, dengan pena yang rusak. Nah, ini masuk juga nih. Pulpen rusak nih, kita tulis, jadi buku ikut rusak. Nah, habis lagi duit kan, buat beli buku baru. Atau kitab kita sobek. Tulislah dengan pena yang bagus. Wal imtisyatu bimishtin munkasirin. Bimishtin munkasirin. Mishtin. Sisir. Wal imtisyatu, dan menyisir dengan sisir yang rusak. Masuk juga. Mushtin, dhammah. Wal imtisyatu bimushtin munkasirin, dan menyisir dengan sisir yang pecah. Takut luka kepala kita nanti, rumah sakit lagi. Wa tarkud du'ai bil khairi lil walidaini, dan meninggalkan berdoa dengan kebaikan lil walidaini, bagi 2 orang tua. Nah itu, kalau pengen mudah rezeki, buatlah orang tuamu ridha gitu. Pengen dapat ilmu juga begitu. Setiap kali kita mau pergi sekolah, cium tangan orang tua kan? Cium minta ridha, bukan cium asal-asalan. Bukan. Ada juga banyak orang yang cium tangan tapi kayak asal-asalan gitu. Kayak udah jadi kebiasaan, tanpa meresapi. Nah, mestinya kita minta ridha. Doain saya, ibu, ayah kan? Biar paham pelajaran, baru kita berangkat. Atau mau pergi kerja juga, itu luar biasa. Tarkud doa, meninggalkan berdoa dengan baik terhadap 2 ibu bapa. Wa ta'ammumu qa'idan, dan memakai sorban dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Qa'idan. Ta'ammumu, dan memakai sorban dalam keadaan duduk. Ini kita nggak paham alasannya. Jadi bersorban itu sambil berdiri, jangan sambil duduk. Ya. Itu kan. Wattasarwulu qaiman, dan memakai celana dalam keadaan berdiri. Emang rada aneh ini. Biasanya memakai celana emang berdiri kan. Nah, maksudnya begini. Di sini pakai celana jangan berdiri. Kita sambil duduk, walaupun bukan duduk di lantai. Duduk di lantai nggak bisa pakai celana. Duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi atau di atas tempat duduk, baru pakai celana. Nah, itu adabnya begitu. Kalau memakai celana dalam keadaan berdiri, nah ini dilarang di sini, bukan dilarang. Ini menyempitkan rezeki. Takut jatuh mungkin kepleset nih. Wal bukhlu, ya, dan pelit. Ya, kita mengira pelit itu tambah lancar, enggak. Pelit itu menghambat rezeki. Kalau kita suka memberi, pasti kita akan suka diberi. Wal bukhlu, dan pelit. Wat taktiru, dan pelit banget nih taktir nih. Jadi bahasanya kalau pelit itu bukhlu, pelit untuk orang lain biasanya. Untuk dirinya nggak pelit, pelit untuk orang lain. Kalau taktir, jangankan untuk orang lain, untuk dirinya aja pelit. Itu taktir namanya. Terlalu menghemat. Kayak memberi nafkah keluarga sangat terbatas.
Ya, udah diberi untuk istri, minta lagi. Baru kemarin katanya, padahal udah habis. Nah, jadi takdir itu terlalu berhemat. Alhamdulillah. Wal bukhlu dan kikir, wat taktiru dan pelit bahasa kita. Wal israfu, israf itu berlebihan, terlalu boros. Wal kaslu dan malas, apa makna lemah? Ya mestinya kayak cerita tadi, apa loyo bahasa kita ya. Itu lemah itu temannya kurang semangat juga. Ayo kita ke kebun kerja, aduh, kayak kurang enak badan gitu. Nah itu lemah, malas. Padahal bisa dilawan itu. Nah itu maknanya tawani. Biasanya tawani santai banget juga bisa. Atau lemah, malas. Wal kaslu wat tawani, kaslu malas, tawani lemah. Kaum rebahan gitu, sukanya tidur. Wattahawunu fil umuri, dan menyepelekan dalam urusan-urusan, dalam perkara-perkara. Wattahawunu dan menyepelekan dalam banyak hal, dalam banyak perkara. Kadzalika yurisul fakri, dan bermula menyepelekan dalam perkara-perkara, demikian itu menyebabkan ia akan kefakiran. Makna tahawun fil umuri, dia enggak serius dalam banyak urusan. Semuanya dianggap mudah, semuanya dianggap sepele bagi dia. Nah, itu urusan mudah, mudah semua, tapi enggak ada yang selesai kan? Nah. Tolong betulkan ini ya, ini rusak. Oke, beres, nah itu gampang kan? Agak beres-beres. Nah, itu terlalu memudah-mudahkan sehingga jadi kurang serius. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi bersabda, "Istanzilur rizqa bis sadaqah." Ya. Istanzilu, minta turun olehmu akan rezeki dengan cara bersedekah. Jadi rezeki itu di langit. Kita pancing dia agar turun dengan cara bersedekah. Istanzilur rizqa, minta turun olehmu akan rezeki bis sedekah dengan bersedekah. Ya, kan dalam Quran begitu kan, wa fis samaa'i rizqukum afala ta'qilun. Di langit itu ada rezekimu. Apakah kamu tidak paham? Nah, minta rezeki kepada Allah. Allah beri jalan, banyak jalan. Ini. Karena rezeki di langit, minta diturunkan kepada Allah dengan cara bersedekah. Bersedekah dengan, kalau punya harta dengan harta, punya pikiran dengan pikiran, punya ilmu, sedekah ilmu. Punya apapun. Punya tenaga, sedekah tenaga ke teman. Nah. Teman kita mau nyuci baju ini, kan sendiri lama selesainya. Nah, kita bilang ke teman, saya hari ini pengen menyedekahkan tenaga saya kepadamu. Saya pengen bantu kamu nyuci baju biar cepat selesai. Sedekah itu. Jadi sedekah nggak harus melulu dalam bentuk duit. Apa yang kita punya. Wal bukuru mubarakun yazidu fi jami'in ni'ami khususan fir rizki. Apa maksudnya wal bukuru? Bukuru itu maknanya bangun pagi-pagi. Coba. Wal bukuru. Di mana qauluhu wal bukuru? Wal bukuru. Wal bukuru qiyamah. Wal bukuru, dan bermula bangun pagi-pagi. Mubarakun itu diberkahi. Yazidu, menambah ia, fi jami'in ni'ami, dalam semua nikmat-nikmat. Khususan fir rizki, lebih-lebih lagi dalam soal rezeki. Jadi khususan dimanapun ketemu biasanya maf'ul mutlak. Khasastu khususan. Amilnya takdir ya. Wal bukuru, dan bermula bangun pagi-pagi itu mubarakun, penuh berkah. Yazidu, bisa menambah ia dalam semua nikmat, lebih-lebih lagi dalam urusan rezeki. Bangun pagi-pagi. Kan sering orang tua bilang, ini matahari udah terbit, kamu belum bangun, rezekimu sudah dipatuk ayam kan? Nah, itu maknanya. Karena
Nabi juga berdoa, Allahumma barik ummati fi bukuriha, kalau nggak salah begitu. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Jadi kalau kita bangun pagi-pagi, dengan sendirinya masuk dalam doa Nabi. Nah itu faedahnya. Walaupun habis bangun nggak ada kegiatan. Kalau di pondok memang kita wajib bangun pagi kan. Ini ketika kita udah di rumah nanti. Jangan malas-malasan. Bangun pagi-pagi habis sholat ya jalan-jalan, olahraga sebentar. Ya, zikir-zikir dulu. Badan sehat insya Allah. Nah, gitu. Ya. Kemudian wa husnul khatti mim mafatihir rizki, dan bermula bagusnya tulisan itu bagian dari pembuka rezeki, dari kunci-kunci rezeki. Ini masuk banget nih kalau zaman sekarang. Kita punya tulisan bagus. Bisa menulis kaligrafi, bisa melukis kan? Masuk dari bagus tulisan juga bisa melukis. Ya. Menambah rezeki. Ada peluang kerja. Kalau zaman dulu surat lamaran kerja itu pakai tulisan tangan. Tulisan tangan yang cakep banget, miring gitu. Nah itu untuk nulis itu kan harus dibayar. Kalau sekarang pakai ketik. Kalau zaman dulu begitu. Bikin surat lamaran kerja tahun-tahun 80-an. Sampai 90-an. Wa husnul khatti mim mafatihir rizki. Bermula bagus tulisan itu dari pembuka rezeki. Wa bastul wajhi, dan cerah mukanya. Bastul wajah, lebar mukanya. Mana lebar suka senyum. Orang yang murah senyum itu disukai orang. Ya. Wa taibul kalam, dan baik ucapannya. Wa taibul kalam. Oh begini. Wa bastul wajhi wa taibul kalami yazidu fir rizki. Nah, kita jadikan mubtada. Dan bermula apa tadi? Lapang muka apa kita maknain? Mudah senyum ya. Bermula mudah senyum, rumeh apa bahasanya? Ada orang yang bawaannya kayak orang dalam derita terus banyak masalah, manyun kan, susah senyum. Nah, ini lawannya orang yang mudah, ceria lah kelihatan. Jadi bastul wajhi itu ceria. Mukanya kelihatan ceria, bukan kayak orang banyak masalah. Bermula bastul wajhi wa tibul kalam, dan baiknya ucapan itu yazidu fir rizki, menambah ia dalam rizki. Ya. Walaupun kita punya masalah, kalau bisa jangan sampai muncul ke wajah ya. Nah, jangan sampai ketahuan orang. Karena orang juga nggak bakal mau menyelesaikan masalah kita. Kita dilarang mengadukan masalah-masalah kita kepada semua orang. Boleh diadukan kepada orang yang tepat, yang kira-kira dia bisa memberikan solusi. Sama seperti kita sakit, nggak usah diceritakan kepada semua orang. Ceritakan kepada orang yang bisa memberikan solusi, seperti ke dokter. Pergi ke dokter kan, ceritain. Karena orang juga punya masalah sendiri. Semua orang di dunia ini punya masalah sendiri. Bukan seolah-olah kita yang paling banyak masalahnya. Semua orang banyak masalah. Jangan sampai kita merasa kita yang paling menderita. Banyak orang-orang yang lebih menderita kan? Jadi derita kita nggak usah kita ceritakan kepada orang lain. Nah, ceritakan kepada Allah. Atau boleh ceritakan kepada orang-orang yang memang dia bisa memberikan solusi. Nah, itu. Wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dan dari Hasan bin Ali. Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan, putra Sayyidina Ali. Nah, keturunan Sayyidina Hasan disebut syarif. Ya kan? Kalau keturunan Sayyidina Husain disebut, oh bukan, keturunan Sayyidina Husain, Hasan Husain. Hasan syarif benar. Kalau Husain biasanya Sayyid. Kalau di Indonesia Habib, nggak tahu itu keturunan Nabi juga kan katanya, yang lagi diperdebatkan sekarang. Saya nggak terlalu mengikuti, kurang paham. Wa anil Hasan bin Ali, dan dari Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga meridai oleh Allah kepada keduanya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Ali. Apa kata beliau? Kanasul fina'i wa ghaslul ina'i
mujlibatun lil ghina. Nah, kana sulfina, bermula menyapu halaman rumah. Wa ghuslul cuci bejana, cuci piring. Apapun yang kotor di dapur dicuci semuanya, halaman dibersihkan. Mujlibatun, itu mendatangkan bagi kekayaan. Ya, ini kan cucu Nabi, seorang yang alim, soleh. Begitu kata beliau. Itu. Dah. Nah, ini. Wa aqwal asbabil jalibatil muhassilati lirizqi iqamatus sholati bitta'dhimi wal khusyu'i wa ta'dilil arkani wa sa'iri wajibatiha wa sunaniha wa adabiha. Wa aqwal asbab, dan bermula yang paling kuat penyebab, al jalibati yang mendatangkan, al muhassilati yang menghasilkan, lirizqi bagi rezeki itu. Nah, ini sebab paling kuatnya. Tadi udah banyak sebab beliau sebutkan. Ini sebab paling kuat yang bisa mendatangkan, menghasilkan rezeki. Yang pertama, iqamatus shalah, melaksanakan salat bit ta'dhimi wal khusyu', dengan penuh pengagungan terhadap Allah, wal khusyu'i, dan dengan penuh khusyuk. Wa ta'dilil arkan, dan dengan ta'dil, menormalkan segala rukun-rukun. Apa makna menormalkan? Melakukan semua rukun-rukunnya. Melakukan rukun salat dengan adil, enggak buru-buru maknanya. Santai. Wa ta'dilil arkan, dan dengan gimana memaknainya? Mengadilkan rukun. Ya. Jadi mengadilkan rukun maknanya melakukan rukun dengan sempurna. Di sini Hasyiah memaknainya taskinil jawarih fir ruku' was sujud, menenangkan anggota badan ketika ruku' dan ketika sujud, dan ketika berdiri antara keduanya, ketika duduk di antara dua sujud, tenang. Ya, itu mana ta'dil. Ya, kayak susah memaknain secara lugawi. Ta'dilil arkan, membenarkan rukun-rukun, melakukan rukun salat dengan tepat benar. Wasairi wajibatiha, dan semua kewajiban-kewajibannya salat, wa sunaniha, sunnah-sunnahnya salat, wa adabiha, adab-adabnya salat. Artinya melakukan salat dengan sempurna. Itu sebab paling kuat untuk memudahkan rezeki. Insyaallah. Ini bab terakhir berarti. Bab terakhir tentang rezeki dalam kitab Ta'lim. Wa salatud duha fi zalika ma'rufatun masyhuratun. Dan bermula salat duha pada demikian bisa melancarkan rezeki. Ma'rufatun masyhurah, itu ma'ruf lagi masyhur. Semua orang tahu kalau salat duha itu memang melancarkan rezeki. Maka santri khususnya jangan lupa setiap hari itu mesti salat duha walaupun 2 rakaat. Salat duha walaupun 2 rakaat. Enggak sempat salat di awal waktu karena masuk kelas, pas turun-turun kelas jam istirahat atau menjelang zuhur kah? Salat 2 rakaat aja, yang penting rutin. Wa qira'atu suratil waqi'ati khususan bil laili waqtan naumi. Nah, ini khobarnya kemana nih yang di depan? Ya, coba kita baca dulu. Wa qira'atu suratil waqi'ah, dan membaca surat Al-Waqi'ah. Khususan lebih-lebih lagi bil laili, di malam hari, waqtan naumi, pada waktu tidur. Jadi kalau nggak ada kabar kita takdirkan. Bermula membaca surat Al-Waqi'ah khususan lebih-lebih lagi bilaili, di malam hari, waqtan naumi, pada waktu tidur, itu mendatangkan rezeki. Ya, baca surat Al-Waqi'ah tiap malam. Wa qira'atu suratil mulki wal muzammili wal laili idza yaghsha wa alam nashrah laka
dan membaca surat Al-Muluk, Tabarakal Muluk, wal Muzammil, dan membaca surat Al-Muzammil, dan membaca surat Al-Laili idza yaghsha, wal laili idza yaghsha, wa alam nashrah laka, dan membaca alam nashrah laka. Itu semuanya bisa memudahkan rezeki. Wa hudurul masjidi qoblal azani, dan hadir ke masjid sebelum azan. Belum azan kita udah di musholla. Wal mudawamatu ala taharah, dan terus-terusan di atas kesucian, jaga wudu. Wal mudawamatu ala taharati, dan terus-terusan mendawamkan kepada bersuci, senantiasa jaga wudu. Senantiasa jaga wudu, terhindar dari maksiat insyaallah kah? Wa ada'u sunnatil fajri wal witri fil baiti, dan melaksanakan sunnah fajar dan sunnah witir fil baiti, di rumah. Sebelum kita ke masjid, salat sebelum subuh ya, sebelum subuh kita salat fajar dulu di rumah kah? Kemudian habis salat itu baru berangkat untuk jamaah subuh. Kemudian salat witir di rumah, menjelang tidur salat witir, atau di akhir salat malam salat witir. Itu karena ada hadisnya. Di dalam ada liqaulihi, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla sunnatal fajri, barang siapa yang sholat ia sunnah fajar, fi baitihi, di rumahnya, yuwassa'u lahu rizquh, bisa dilapangkan bagi dia akan rezekinya. Wa yaqillul munaza'atu bainahu wa baina ahli, dan kuranglah oleh percekcokan antara dia dan di antara istrinya. Ini resep nanti. Kalau keluarga banyak ribut, suami istri berantem mulu, ini karena jarang sholat sunnah fajar. Nah, kan? Solusi supaya, kalau menurut hadis ini, supaya suami istri nggak banyak cekcok, nggak suka berantem, rajin-rajinlah sholat sunnah fajar, sholat sunnah sebelum subuh. Masuk juga nih. Artinya suami udah bangun pagi-pagi kan, istri juga udah bangun pagi-pagi. Kalau nggak sholat sunnah fajar berarti kan bangunnya telat nih. Ya, semua jadi nggak beres. Mau kerja ini belum beres, itu belum beres, karena bangunnya kesiangan. Masuk. Wa yuhtamu lahu bil iman, dan dikhatamkan bagi dia dengan iman. Insyaallah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Begitu tertulis dalam syarah Tuhfah. Nah, kadza fi syarhit Tuhfah. Dah, ini panjang banget nih bab nih. Harus diulang-ulang nih. Wa alla yatakallama bi kalamid dunya ba'dal witri, dan bahwa tidak berbicara ia dengan kalam dunia sesudah salat witir. Jadi salat witir itu salat malam terakhir, penutup salat sunnah. Nggak boleh 2 witir dalam satu malam. Jadi witir itu misalkan habis salat isya, kita khawatir kalau tidur nggak bangun lagi kan, telat. Habis salat isya langsung salat ba'diyah isya, salat witir 3 rakaat, udah tidur. Misalkan menjelang subuh kita bangun lagi, tinggal salat tahajud, nggak witir lagi. Jadi la witrani fil lail, nggak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau duha boleh 2 kali. Di awal waktu kita sholat 2 rakaat, di akhir waktu menjelang zuhur sholat 2 rakaat lagi misalkan, boleh. Tapi kalau witir enggak. Nah. Wala yatakallamu, dan bahwa tidak berbicara ia dengan kalam dunia, dengan omongan tentang dunia ba'dal witri, sudah witir. Sesudah witir itu enggak ada ngomong-ngomong lagi yang enggak penting. Langsung zikir boleh atau tidur lagi. Wala yuksiru mujalasatan nisa illa indal hajah, dan tidak memperbanyak ia akan duduk-duduk dengan perempuan kecuali di ketika hajat. Ini perempuan sendiri, ini bukan perempuan orang lain, istri maksudnya. Apalagi perempuan bukan istri, dilarang kan? Wala yuksiru mujalasatan nisa, tidak memperbanyak ia akan duduk-duduk dengan perempuan. Ya. Kecuali ketika ada hajat. Termasuk istri juga, istri maksudnya nih. Kalau orang lain malah haram dengan istri. Kalau duduk sama istri sepanjang hari kan ngomongannya kemana-mana kan, panjang. Ya, maksudnya ada waktu-waktu tertentu lah bersama istri, bukan 24 jam bersama istri.
Wa alla yatakallama bi kalami lagwin ghairi mufidin lidinihi wa dunyahu. Dan bahwa tidak berbicara ia bi kalami lagwin, dengan kalam lagha. Atau kita na'a juga boleh bi kalamin lagwin, dengan kalam yang sia-sia. Lagwin itu sia-sia, nggak ada manfaat. Itu urusan dunia nggak ada manfaat, urusan akhirat nggak ada. Omong kosong, lagwin namanya. Wa alla yatakallama bi kalamin lagwin, dan bahwa tidak berbicara ia dengan omongan yang lagha, yang tidak bermanfaat, ghairi mufidin. Nah ini langsung, yang tidak bermanfaat, yang tidak memberikan faedah, lidinihi untuk agamanya, wa dunyahu untuk dunianya. Omong kosong. Hindari omong kosong. Apalagi omongan yang berisi menyakiti orang lain, itu bukan omong kosong itu. Omong ada isinya, isinya menyakiti orang lain, itu malah dosa. Kalau omong kosong, manfaat nggak ada, mudarat juga nggak ada, nggak memudaratkan orang lain. Tapi kalau kita ngomongnya gosipin orang, itu omongan berisi menyakiti orang lain, itu dosa. Waqila, dan dikatakan orang, manishtaghala bima la ya'nih yafutuhu ma ya'nih. Manishtaghala, barang siapa yang sibuk ia bima la ya'nihi, dengan sesuatu yang tidak penting ia akannya dia, yafutuhu, nisya luput akannya dia oleh sesuatu yang mementingkan ia akannya sesuatu. Manishtaghala, barang siapa yang sibuk ia dengan sesuatu yang tidak penting ia, yafutuhu, luput akan ia oleh sesuatu yang mementingkan ia, ya seorang akannya sesuatu. Sibuk dengan hal yang nggak penting, yang penting jadi terlewatkan. Ini mudah dipahami. Karena waktu kita terbatas. Kalau kita isi dengan hal-hal yang penting, yang tidak penting, hal yang penting ya nggak sempat kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, berapa halaman lagi? Udah mau khatam kan? Selesai nggak kira-kira? Selesai insyaallah. Nah. Ya, harus khatam hari ini. Terakhir nih. Nanti ujian kita nggak ngaji lagi. Udah. Qala Bazar Jumhur. Ini nggak susah nih, bahasa Turki nih. Nama orang di Turki. Qala Bazar Jumhur. Bazar Jumhur. Bazar Jumhur. Coba, ada nggak di dalam? Nah, Wazir Anusharwan, ya kan? Menteri dari Raja Anusharwan di Persia, di Iran dulu. Nah, wakana akilan kamilan, ini seorang yang berakal, cerdas, suka dikutip oleh ahli-ahli sejarah Arab. Banyak juga saya baca, banyak juga khurafat-khurafat yang berkenaan dengan Bazar Jumhur ini. Tapi ini kita ambil yang ada manfaatnya. Qala Bazar Jumhur. Idza ra'aita ar-rajula yuksirul kalama fastayqin bi jununihi. Idza ra'aita rajula, bila engkau melihat akan laki-laki, hal keadaan laki-laki yang memperbanyak ia akan ucapan, fastayqin, maka yakin olehmu, bi jununihi, dengan gilanya laki-laki. Kamu melihat seorang laki-laki banyak banget omongnya, yakinlah dia gila, paling kurang ya gila. Nah, jadi orang yang menceritakan setiap apa yang dia lihat itu gila namanya. Orang yang menceritakan setiap apa yang terbetik di pikirannya juga dianggap gila. Tidak semua harus diceritakan kepada orang-orang. Qala Aliun radhiyallahu taala anhu, berkatalah oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, idza tammal aqlu naqasal kalamu. Apabila sempurnalah oleh akal seseorang, niscaya berkuranglah oleh kalamnya. Apabila sempurnalah oleh akal seseorang, berkuranglah oleh kalam. Nah itu. Jadi orang yang berakal itu omongannya nggak banyak, karena dia tahu setiap omongan itu harus dipertanggungjawabkan. Nggak ada yang nggak dihitung, semuanya dihitung.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Berkatalah oleh musannif rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Ittafaqali fi hadzal makna. Ittafaqa. Telah sama bagiku dalam ini makna oleh idza tamma. Jadi syair ini jadi fa'il ittafaqa. Ittafaqa. Makna ittafaqa sama bagi saya dalam ini makna oleh syair. Saya memiliki satu syair yang sama isinya dengan ucapan Sayyidina Ali. Yaitu apabila sempurna akal seseorang, sedikit ucapannya, kalamnya kurang. Kan gitu kata orang Arab kan, mangkasara kalamuhu kasura khat'uhu. Orang yang banyak ngomong dipastikan banyak salah. Banyak salah. Kepleset lidah lah. Atau ya bisa saja yang kita omongkan tidak semuanya benar. Apa syairnya? Idza tamma aklul mar'i qalla kalamuh. Apabila sempurnalah oleh akal seseorang, qalla kalamuhu, niscaya sedikitlah oleh ucapannya. Wa aikin bihumkil mar'i, yakini olehmu dengan dungunya seseorang. Humki dungu, ahmak. Wa aikin, yakin olehmu bihumkil mar'i, dengan dungunya seseorang, ingkana muksiran, jika ada ia itu muksir, yang banyak ngomong, muksiran yang banyak kalamnya. Waqala akharu, berkata oleh pensyair yang lain, an-nutqu zayyinun, omongan itu hiasan. Bermula omongan, perkataan itu hiasan. Perkataan juga, perkataan yang bagus-bagus itu hiasan. Wa sukutu salamatun, dan bermula diam itu keselamatan. Fa idza nataqta fala takun miksaran, maka apabila engkau berbicara, fala takun, maka jangan adalah kamu itu miksar, itu yang banyak ngomong. Miksar ini amsilah mubalaghah. Amsilah mubalaghah. Miksar. Jangan adalah kamu itu miksar, orang yang banyak omong. Ma in nadimtu ala sukuti marratan. Tidak. Kenapa pakai in? Ada in. Ma in nadimtu. Huruf apa itu in? Itu nggak ada maknanya kelihatannya. Oh gini. Ma manafi. In kan ada in nafi juga kan? In run nafi. In ma in la lata kan? Jadi di sini taukid. Ma in nadimtu, untuk pas syair. Ma in nadimtu, tidak pernah aku menyesal. Ala sukuti, atas diamku, maratan sekalipun. Ma in nadimtu, tidak pernah aku menyesali ala sukuti, atas diamku, maratan sekalipun. Jarang orang yang menyesal karena diam. Yang sering orang menyesal karena salah ngomong. Walaqad nadimtu alal kalami miraran. Dan sungguh aku menyesali atas kalam, atas ucapan miraran berkali-kali. Nah, banyak orang mati karena lidahnya. Banyak orang kepleset karena lidahnya. Masya Allah. Masih panjang ternyata. Nah, apa? Kalau mau khatam nanti habis jam istirahat lanjut lagi biar khatam, ya kan? Masya Allah. Maratan artinya apa? Gimana? Maratan. Maratan sekali. Jamaknya miraran, berkali-kali ya. Nah, taraf i'rabnya. Tidak aku sesali karena diamku sekalipun, tapi aku menyesali karena ucapanku berkali-kali. Aikin itu fi'il amar. Ya, aikin fi'il amar. Yang mana lagi? Umukil mar'i. Sebentar. Wa aikin, mana tadi aikin? Ya, aikin fi'il amar. Af'il, akrim. Terus humki, dungu. Jadi masdar ya humki, kedunguan. Yakini olehmu bihumkil mar'i, dengan kedunguan seseorang.
Kalau isim fa'ilnya ahmak, ahmakut. Ya, sambil lihat-lihat apa yang kurang. Ya, nanti kita istirahat dulu. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Nah, itulah dia. Tinggal doa-doa di depan. Nih zikir-zikir yang harus dibaca untuk memperlancar kah? Ini zikir semua di depan nih, udah habis nih. Subhanallahil azim, doa zikir semua. Ya. Zikir dan doa. Pas taikona pakai. Fastai, Taikona. Bijununihi. maka yakin olehmu sama. Mayakin olehmu. Jadi tidak semua pakai alif sinta itu bermakna tolak enggak? Artinya arti mufrad, arti sulasi. Wastaikin, maka yakin olehmu. Filaman. Ya. Maka yakinkan olehmu bijununihi, dengan gilanya. Wasairu wajibatiha. Semua sairu. Nah, mana tadi? Takmil asma. Tadi wa aqwa asbabil jalibah, bermula paling kuat sebab yang mendatangkan al muhasilati, yang menghasilkan bagi rezeki, iqamatus shalah, melaksanakan salat bi ta'zim, dengan mengagungkan, wal khusyuk, dengan khusyuk, wa ta'dilil arkan, dan dengan membenarkan seluruh rukun-rukun, wasairi, dan semua kewajiban, sair semua kewajiban-kewajibannya salat, wa sunaniha, sunnahnya salat, wa adabiha, dan adabnya salat. Oke. Thayyibul kalam. Wangi kalamnya, baik ucapannya. Tayyib. Innallaha tayyib, la yaqbalu illa thayyiban. Tasrulun. Tasarwul, memakai celana. Sirwalun celana. Tasarwul, memakai celana. Imamah sorban, ta'ammama, memakai sorban. Ibta'un. Apa? Ibta'un. Ibta, lambat. Lambat pulang dari pasar.